Andika, Ya. kalau boleh tahu sejak kapan sih tadi pemeriksaannya dari jam berapa Kak? Dari jam 10 sampai jam berapa nih sekarang? 18.30 ya. Jadi emang agak lama karena saya ini walaupun Ibu Ratna Sarumpait adalah sebagai pengampu, tapi saya dan kakak saya juga membantu mengelola dan menjaga harta aset kakak saya. Jadi saya memberikan banyak keterangan-keterangan di sini. Tadi mungkin ada diajukan sama pihak Ya, saya. Nggak mungkin terkait dengan ini, mungkin Ibu Ratna sendiri mungkin seperti apa sih mungkin menanggapi? Jadi gini ya, ini kan seperti sebenarnya hal yang udah lama ya. Udah isu ini, masalah ini tuh udah terjadi dari tahun 2012. Nah sekarang di tahun 2020 ini muncul diangkat ke kepolisian. Jadi ya surprise nggak surprise juga gitu ya. Cuman mungkin saya langsung aja ya, teman-teman media. Saya kan udah berapa kali juga nonton ya, Yusuf Kamal, keponakan saya itu di interview ngomong di media gitu ya tentang bagaimana ibu saya, awal mulanya ini adalah ibu saya memisahkan kakak saya dari ibunya. Oke. Itu sama sekali tidak benar ya, dan kami punya bukti, kami punya saksi banyak kalau itu tidak benar ya. Jadi yang terjadi adalah gini, Atiyah, ibu dari pelapor ya, dia itu menggugat ke pengadilan negeri status ibu saya sebagai pengampu dari kakak saya secara diam-diam dari pihak keluarga kami, bahkan dari suaminya ya, diam-diam dari suaminya menggugat ibunya ke pengadilan negeri. Oke. Nah sekarang ya gimana ya, kita semua pasti juga kalau di dalam kondisi itu sebagai kakak saya pasti akan melakukan hal yang sama, dan akhirnya mereka berpisah. Jadi itu awal mulanya ya. Kenapa ada gugatan ini? Sekarang saya bicara kronologi ya. Tahun 2007 ayah saya tuh meninggal. Kakak saya ada 2 orang sebenarnya dengan skizofrenia dan sudah dinyatakan skizofrenia jauh sebelum ayah saya meninggal. Oke, tahun 2007 kakak saya meninggal. 2008 karena ada urusan waris, ada 3 keluarga. Bapak saya kebetulan menikah 3 kali, jadi ada apa ya namanya ya, negosiasi yang alot lah pada saat itu antar keluarga. Maka pada tahun 2008 ibu saya mengajukan untuk menjadi wali. Nah itu pun mengajukan untuk menjadi wali dari kedua kakak saya, Muhammad Iqbal dan Ibrahim, itu atas musyawarah saya, kakak-kakak saya, Muhammad Iqbal, dan termasuk di situ ada Atiyah, ya ibunya dari keponakan saya ini, ya. Jadi itu tahun 2008. Itu banyak saksi, itu banyak bukti, dan selama pengurusan dari tahun 2008 itu, pengurusan untuk pengampuan itu, di banyak kesempatan Ibu Atiyah juga terlibat di situ, dan Ibu Atiyah tinggal bersama ibu saya dan kakak saya di rumah ibu saya. Oke, jadi no excuse dari tahun 2008. Kemudian tahun 2012 dia menggugat. Kenapa dia menggugat? Karena tahun 2012 itu akhirnya terjadilah perdamaian antara ahli waris akhirnya, setelah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Oke, tidak lama setelah ahli waris itu sah, ditetapkan oleh pengadilan agama, Ibu Atiyah secara diam-diam tanpa izin dari kakak saya menggugat ke pengadilan negeri. Itu semua ada bukti, itu semua ada saksi. Oke, jadi kalau misalnya mereka berkoar-koar di mana ini itu terserah ya. Terus Oke, karena banyak sekali drama-dramanya di sini. Ya nggak apa-apa kan, karena udah lama ya. Oke, jadi tahun 2012 itu dia menggugat, oke. Dan satu kebetulan lagi yang menyakitkan ya buat keluarga kami, terutama kakak kami, selain gugatan itu keluar dan dia menggugat, 3 bulan sebelum dia menggugat, kan tadi saya udah cerita, dia tinggal bersama ibu saya. 3 bulan sebelum dia menggugat, kakak saya Muhammad Iqbal baru saja memberikan rumah
Oke, dan rumah itu karena waktu itu udah ada sebagian uang kakak saya tapi tidak cukup, maka dibantu oleh adik-adiknya. Oke, dan ini semua diketahui. Ini semua diketahui oleh Ibu Atia. Ya, kalau waktu itu keponakan saya, Kamal memang masih kecil, jadi dia belum tahu apa-apa. Oke, jadi setelah itu ya saya kembalikan lagi ke rekan-rekan media. Apa yang akan kalian lakukan, misalnya sebagai seorang pasangan, suami atau istri, apabila itu dilakukan oleh pasangan kalian. Jadi itu menjawab kenapa perpisahan itu terjadi. Itu sangat mengganggu saya banget ketika dia bilang ibu saya memisahkan, sedangkan saya ada di situ. Saya salah satu saksi juga gitu melihat semua kejadian itu. Ya. Top. Pertanyaan dari Bu Sri kan bertanya bahwa dia cuma pengen tahu penjelasan harta bapaknya yang nggak dibeberkan katanya sama Ibu Ratna itu seperti apa sih? Mungkin cuma cerita itu doang gitu nggak kalau kata Oke, hartanya masih ada, masih dikelola. Oke, ini saya sulit nih kalau ngomongin nggak runut karena ini ada menjelimet ya. Oke, jadi dari tahun 2012 setelah menggugat, oke, kakak saya tinggal bersama ibu saya. Kakak saya dibantu oleh ibu saya sebagai seorang pengampu tetap memberikan biaya kehidupan untuk anak-anaknya dan membiarkan rumah yang dia beli untuk ditinggalkan oleh anak-anaknya dan istrinya itu. Ya, dari tahun 2012 sampai tahun jalan 2021. Oke, itu tetap dibiayain tiap bulan. Makanya tadi juga lama di kantor polisi saya kasih bukti pengiriman, ada bukti transfer dan lain-lain. Oke. Semenjak itu walaupun kami tetap berbuat sebagaimana seharusnya memenuhi tanggung jawab dari Muhammad Iqbal, kami tidak melihat ada itikat baik dari Adik. Dia tidak pernah mencoba untuk merekonsiliasi atau apapun lah. Okay. Dalam kondisi yang seperti itu, ada nih keluarga ini, entah si keponakan saya disuruh ibunya atau apa, minta nih, mana, kita pengen lihat. Oke. Okay. Dan mintanya, mungkin pernah lewat lisan, tapi pernah juga melakukan lewat somasi. Oke, ini ayahnya masih hidup. Oke, ayahnya masih hidup, belum meninggal loh. Alhamdulillah. Ya, kenapa dia harus mempermasalahkan itu? Sedangkan semua biaya kehidupan itu ditanggung oleh, secara bertanggung jawab oleh ayahnya. Oke. Kemudian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 memang ada upaya-upaya dari kakak saya untuk bercerai secara hukum. Oke, ini kan dari tadi saya dengar juga Kamal bilang ibu saya neneknya mencoba untuk memisahkan. Gini, dia kan di bawah pengakuan ya. Tentu saja semua tanda tangan itu harus melalui pengampunya, ya ibunya, oke, kan walinya, oke. Jadi beberapa kali Muhammad Iqbal melakukan upaya gugatan, namun gagal. Kemudian dikarenakan dia tidak cakap hukum, oke. Hingga akhirnya pada gugatan tahun 2021, saya lupa itu gugatan ke berapa, itu dari tim kuasa hukum juga ya, Bang Desmi waktu itu menyampaikan ke pengacara dari pihak Ibu Atia untuk ya udah tolong dari pihak kamu aja menceraikan. Oke, ini tahun 2021 enggak. Disampaikan oleh pengacara Ibu Atia kepada pengacara Muhammad Iqbal, Ibu Atia siap asal ada catatan beberapa aset itu balik namakan ke pihak mereka. di pihak ke Mbak Tia. Saya lupa apakah pihak mereka, apakah itu anaknya ataukah itu Atianya, saya lupa, tapi ke pihak mereka. Oke? Nah, yang mengejutkannya lagi sebenarnya pada tahun 2021 itu Ibu Atia kami menjaga lagi ya, sudah menikah lagi, sudah punya suami. Oke, dan kami juga minta tinggal untuk mendapat fasilitas atas rumah yang dibeli oleh kakak saya untuk anak-anaknya. Oke, ada bukti ya berupa foto, berupa WhatsApp,
kan waktu itu bapak lapor tentang hal seperti itu gitu kan. Udah, terus apa lagi? Gue udah ngomong dari pagi loh jam 10, kebanyakan wartawan di luar katanya ngomong selain lagi. rumah itu juga ada mobil yang dibeli. Ya. Itu tapi atas nama Kak Atika. Hah? Atas nama Kak Atika? Oke. Kak Atika, coba ya, mana ya? Tadi habis diwawancara dulu. Iya. Ya, banget lagi. Ya, Ibu RS memberikan rumah dan mobil atas nama Atika Hasiola. Hah? Atika Hasiola? Ketika setelah ayah saya diambil mobilnya pun diambil Atika, dia ngancam kalau mobil nggak dibalikin katanya mau dipolisikan. Oke, nih, ini kan kamu masih kecil ya, padahal ibunya tuh tahu persis, karena mungkin lagi masih 10 tahun, dia mana tahu apa-apa sih, ya kan, pasti dia mendapatkan informasi. Oke, pada saat itu, setelah dibelikan rumah, kakak saya beritikat dibantu oleh ibu saya untuk memberikan mobil, lengkap dong, ada rumah, ada mobil. Oke, tetapi karena waktu itu mau pakai nyicil, pakai apa kredit mobil, kakak saya kan nggak bisa. Ibu saya kenapa gitu waktu itu ya, mungkin karena usia atau apa saya lupa, akhirnya menggunakan nama saya, oke, untuk cicilan tersebut. Oke, saya kasihlah cicilan tersebut. Tapi kan sebulan atau berapa lama setelah itu masuk bulanan ini, kakak saya habis itu langsung pisah. Dan mobil itu buat dia. Terus ngapain ada nama saya di situ? Akhirnya saya lapor untuk membatalkan. Ya of course dari pihaknya menolak. Jadi seperti itu kawan-kawan. Tidak pengancaman tadi yang dibilang diancam segala macam. Tidak diancam, tapi namanya kredit ya, kredit mobil. Pasti kan ketika meminta, saya tanpa with all due respect sama kredit ya, tapi kan ada cara-caranya mereka, ya kan, agar diserahkan barangnya. Mungkin bagi mereka itu ancaman, tapi itu bukan suruhan saya. Saya hanya bilang menyampaikan kalau kredit itu di-stop, silahkan diambil. Dan yang mengambil itu udah bukan urusannya, itu dari pihak bank menyuruh meminta ya itu untuk diambil. Sorry ya, saya agak batuk jadi bapak. Ini di podcast Ibu Rata kalau katanya masih banget hidupnya nggak datang tiba-tiba Najib. Kalau memang untuk selama ini selama itu sama Ibu Rata anak-anaknya itu nggak datang. Ya kalau dihitung jenguk itu ya ada mungkin ya ada beberapa kali ya, saya nggak tahu ya, saya nggak bilang di situ ya, saya nggak bisa. Tapi kebanyakan yang saya tahu itu ada kebutuhannya, kakak dan adik, bukan yang kayak ayahku sakit loh, ayahku perlu beli loh, ayahku perlu dikasih sayang loh, dan itu yang saya anak itu. Ada upaya dari Kusin sendiri buat kayak gitu sih, ayah sama aku aja. Emang pernah? Wah, aku bertanya, kamu bertanya. Tidak tahu kayak gitu dari Setahu saya enggak. Gini loh, kan dibilang ayah saya, yang saya baca ya di media tuh kayak seolah-olah kayak kakak saya ini disekap gitu loh, astagfirullahaladzim, bukan maksudnya, seolah-olah seperti itu, susah bertemu, susah ini. Kakak saya juga pemikiran terus setiap hari, ya nggak tiap hari, layaknya normalnya orang. Jadi saya mau ketemu atau kakak saya mau bisa aja. Cuman mungkin pada saat yang saya pelajari ada pertanyaan terjadi. Sekarang ibu mana sih? Sekarang saya tanya ya, mungkin biasanya sih kalau ada ibu, sorry, saya akan berpasangan. Saya akan bersikap kalau itu terjadi sama anak saya. Tapi kan menolak seluruh kan pengennya ini tidak buat masih tahu ini loh daftar aset bapak kamu yang pengen kamu tahu. Oke, sekarang ini kan semua tergantung cara berpikirnya ya. Ini gini loh, ibarat kita pusing gara-gara sakit gigi, ya. Tapi yang diobatin obat sakit kepala, jadinya nggak diobatin. Okay. Nah ini kan ada satu masalah, ada satu penyebab nih. Ini sih satu penyebab ini, ya tidak ada upaya untuk membenarkan hubungan antara manusianya. Jadi ketika tiba-tiba ditanya harus begini, dan memang belum haknya secara hukum untuk tahu pun, bukan kewajiban juga Ibu Ratna untuk sampai untuk memberikan. Jadi ya
Ya udah, coba suruh ibunya minta maaf, benar-benar diluruskan dulu secara hukum status pernikahannya, minta maaf. Itu kalau di pihak saya ya, pasti Badan Dharma itu kan ada beda versi ya, nggak akan habis-habis. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.